Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami bertiga adalah CGP Rekognisi dari Kota Makassar, di mana saya sendiri Hasriani, rekan saya Ibu Nuraini Amir dan Muhammad Yusuf, di mana di sini kami akan melakukan praktek coaching untuk penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Nah, untuk siklus pertama, di mana saya sebagai observer, kemudian Ibu Nuraini Amir sebagai coach, dan Pak Yusuf sebagai coach. Ya, kita bisa mulai ya, Bapak Ibu, untuk siklus pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Asriani. Bagaimana kabarnya, Pak Yusuf? Alhamdulillah baik Bu Asriani. Bagaimana kondisi di sekolah, Pak? Ya alhamdulillah baik, lancar, semua aktivitas berjalan dengan lancar, aman, terkendali. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Baik, Pak Yusuf, hari ini Pak Yusuf akan melakukan praktik coaching ya? Iya Bu Asriani, hari ini saya akan melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Nuraini yang memang kami sudah jadwalkan sebelumnya. Ya. Baik Pak Yusuf, sebelum Pak Yusuf nanti akan melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Nuraini sebagai coaching, di sini saya sebagai observer akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak, sebagai observasi ya Pak. Bisa ya Pak Yusuf? Iya, bisa Ya. Bu Asriani. Ya, baik Pak. Sebelum saya memberikan pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan ya. Di sini nanti saya akan melihat apakah nanti Bapak Yusuf itu mengikuti alur tilta, ya. Bagaimana nanti tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, apakah nanti sesuai dengan prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya ya. Kemudian yang ketiga itu apakah sesuai dengan kompetensi coaching itu sendiri. Yang pertama hadir seutuhnya. Ya. Nanti Pak Yusuf hadir betul-betul menyempatkan waktu untuk coachingnya ya pada saat coaching. Kemudian Pak Yusuf mendengarkan aktif dan yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot. Bisa dipahami ya Pak Yusuf? Ya. Siap. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan pada praktik coaching kali ini? Untuk praktik coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bahasanya. Karena sepertinya saya masih agak kurang di pengembangan kompetensi pada memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya kembangkan untuk supervisi observasi hari ini, Bu Asriani. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Berarti untuk kali ini Pak Yusuf akan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya. Iya. Pak Yusuf mungkin merasa masih ingin memahami lebih dalam lagi terkait pertanyaan berbobot ini. Iya. Selanjutnya Pak, bagian kompetensi mana secara spesifik yang nantinya akan saya diobservasi pada praktik coachingnya? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya diobservasi sebentar oleh Bu Asriani itu adalah bagaimana saya bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh coach saya, yang berasal mungkin dari mendengarkan aktif itu tadi. Saya menginginkan bahwa dari proses mendengarkan itu kemudian saya bisa mengolah bahasa saya untuk kemudian bisa saya kembangkan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kemampuan-kemampuan coach saya. Seperti itu Bu Asriani. Iya. Terima kasih Pak Yusuf. Berarti ini spesifiknya bagaimana nantinya Bapak bisa melahirkan pertanyaan ya dari mendengarkan aktif ya Pak Yusuf. Baik Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Indikator ketercapaian yang diharapkan bisa saya capai atau saya kembangkan pada praktik coaching hari ini, yaitu pada saat saya bisa kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul bisa menggali
kemampuan si coach saya untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi saya mungkin nanti akan merasa berhasil pada saat saya bisa menuntun, mengarahkan mungkin atau mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa membuat coach saya itu merasa memiliki kekuatannya, mendapatkan kekuatannya untuk bisa keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Mungkin seperti itu Bu Hasriani. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Artinya nanti ini bagaimana pertanyaan yang diberikan itu bisa memunculkan ide-ide ya, Iya. ide-ide atau potensi-potensi dari coach kita. Ya, baik, terima kasih Pak Yusuf. Itu saja pertanyaan di Pak Praobservasi ya. Selanjutnya silahkan Pak Yusuf melakukan praktek coaching dengan Ibu Nuraini. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Hasriani. Kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi. Mohon izin, saya mohon izin untuk diobservasi mengenai pelaksanaan coaching antara saya dengan Bu Nuraini. Baik Bu Nuraini, kali ini saya akan bertindak sebagai coachnya dan Bu Nuraini akan bertindak sebagai coaching. Ya Bu Nuraini ya. Ya, Pak. Mungkin bisa kita mulai saya Bu Nuraini. Jadi bagaimana kabarnya hari ini Bu Nuraini? Alhamdulillah baik Pak. Iya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita ya Bu Nuraini ya. Amin. Bu Nuraini, apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu Nuraini? Tujuan saya Pak, saya ingin membicarakan terkait dengan keterlambatan saya akhir-akhir ini Pak. Jadi Bu Nuraini akhir-akhir ini merasa bahwa sering terlambat datang ke sekolah, ini yang menjadi keresahan yang dirasakan Bu Nuraini ya. Iya betul. Apa yang menyebabkan Bu Nuraini selalu akhir-akhir ini sering terlambat? Yang menyebabkan saya sering terlambat itu tentunya saya kurang mengatur waktu secara dengan baik. Artinya mungkin kondisi saya sebagai ibu rumah tangga mengakibatkan pekerjaan saya tidak bisa mengatur dengan baik waktu pekerjaan saya di pagi hari sehingga mengakibatkan saya terlambat untuk ke sekolah, Pak. Kemudian yang kedua, akhir-akhir ini juga sering macet, Pak, karena kondisi hujan, sering hujan di pagi hari. Nah, itu juga mengakibatkan saya semakin terlambat. Seperti itu, Pak. Jadi pada dasarnya ada dua hal yang menyebabkan Bu Nuraini akhir-akhir ini sering terlambat ke sekolah, itu karena kesibukan yang padat, mungkin agak padat hari-hari ini, kemudian ditambah musim hujan ya Bu Nuraini ya. Iya, betul sekali. Bu Nuraini, dari kesibukan yang dirasakan Bu Nuraini selama ini, adakah solusi atau adakah sesuatu yang mungkin bisa ini lakukan untuk mengatasi kesibukan itu atau mungkin mengatasi dari faktor alam itu yang sedang dirasakan saat ini? Ya, sebenarnya Pak ada, namun ini juga perlu saya untuk memanage waktu lebih baik lagi, terutama mungkin mengatur waktu bangun saya pada saat dini hari sehingga tidak terlambat lagi berangkat ke sekolah. Itu mungkin yang akan saya lakukan, Pak. Kemudian yang kedua, di samping jadwal bangun saya yang lebih awal dijadwalkan, saya juga mesti memperhatikan kondisi atau waktu istirahat saya. Mungkin saya usahakan pada malam hari lebih awal beristirahat sehingga waktu tidur saya cukup, Pak, seperti itu. Jadi pada dasarnya Bu Nuraini mungkin merasa resah ya, bahwa merasa bersalah bahwa selama ini selalu terlambat karena faktor kesibukan, mungkin karena terlambat bangun atau mungkin hal-hal yang lainnya Bu Nuraini ya.
Kemudian Bu Nureni ada keinginan untuk saat ini Bu Nureni memiliki keinginan untuk mau memperbaiki keterlambatan itu Bu Nureni ya. Bagaimana kemudian Bu Nureni merencanakan perbaikan-perbaikan untuk supaya kedepannya sudah tidak terlambat lagi? Ya, jadi perencanaan yang saya akan buat itu yang pertama tentunya saya mengurangi kegiatan atau pekerjaan di malam hari sehingga saya bisa lebih awal tidur. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua tentunya saya memasang alarm HP sehingga bisa bangun lebih awal lagi pada dini hari sehingga mampu melaksanakan sholat atau ibadah dulu, kemudian melaksanakan sebagian pekerjaan rumah seperti menyiapkan sarapan untuk anak-anak, mengatur membantu anak-anak mempersiapkan dirinya berangkat ke sekolah, kemudian lebih awal meninggalkan rumah, seperti itu, Pak. Iya, jadi Bu Nureni sudah mengatur rencana supaya lebih awal bisa mengantisipasi keterlambatannya nanti. Kapan Bu Nureni akan memulai aksi yang direncanakan ini, Bu Nureni? Insya Allah saya akan mulai besok, Pak. Ya, jadi rencana Bu Nureni supaya tidak terlambat lagi bahwa apa yang direncanakan tadi itu akan dimulai besok ya Bu Nureni ya. Iya, Pak. Jadi mudah-mudahan ini kemudian bisa menjadi dipertanggungjawabkan oleh Bu Nureni tentang kesepakatan pembicaraan kita Bu Nureni bahwa ada hal yang akan direncanakan, ada hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki keterlambatan yang dilakukan. Seperti itu Bu Nureni. Iya, betul sekali Pak Yusuf. Baik Bu Nureni, mungkin itu yang bisa kita bicarakan kali ini Bu Nureni. Mudah-mudahan kemudian setelah perbincangan ini Bu Nureni mendapatkan solusi atas keresahan yang dirasakan akhir-akhir ini dengan sering terlambat ke sekolah. Terus bagaimana perasaan Bu Nureni saat ini setelah kita berbincang-bincang saat ini Bu Nureni? Perasaan saya Pak tentunya lebih semangat lagi memperbaiki diri terutama dalam memperbaiki kedisiplinan saya sehingga sikap disiplin itu melekat dalam diri saya dan tidak pernah lagi terlambat ke sekolah Pak. Karena saya sadari betul tugas saya sebagai guru mendampingi peserta didik saya tidak mungkin berjalan dengan baik ketika anak-anak menunggu saya di kelas untuk mendapatkan pembelajaran. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Nureni. Jadi Bu Nureni sudah memiliki kesadaran pada diri sendiri untuk memperbaiki apa yang dirasakan kurang selama ini, apa yang menjadi keresahan Bu Nureni selama ini yang kemudian berpengaruh pada kinerja Bu Nureni ya. Oke Bu Nureni, mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan pada bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan kemudian bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat ya Bu Nureni ya. Iya Pak. Depan bisa lebih baik lagi dalam mengolah pekerjaan kita. Oke Bu Nureni, mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan hari ini. Terima kasih Pak Yusuf. Iya, terima kasih. Baik, kita kembali ke Bu Hasriani. Bu Hasriani. Ya, terima kasih Pak Yusuf dan Ibu Nuraini tadi sudah melakukan praktek coaching dengan sangat bagus ya. Baik, saya akan memaparkan terkait dengan hasil observasi saya tadi ya Pak Yusuf dan Ibu Nuraini. Saya lebih ke Pak Yusuf sebagai coach ya. Nah, sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot ya. Nah, di sini saya lebih memperhatikan bagaimana tadi Pak Yusuf memberikan pertanyaan berbobot itu dan saya rasa tadi sudah sangat sesuai karena itu terlihat dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Yusuf itu membuat Ibu Nuraini kadang ketika menjawab melihat ke atas ya. Artinya pertanyaan yang diberikan Pak Yusuf itu membuat Ibu Nuraini berpikir, oh ini yang akan saya lakukan, oh seperti ini. Artinya pertanyaan yang diberikan itu membuat coach kita itu betul-betul berpikir ya bagaimana dia bisa memaksimalkan potensinya.
Kemudian tadi juga sudah sesuai dengan alur cerita, di mana menanyakan tujuan, apa yang diharapkan oleh Ibu Nuraini dari percakapan itu. Kemudian mengidentifikasi ya, nah apa yang menyebabkan Bu Nuraini sehingga mengalami keterlambatan. Kemudian betul-betul menggali identifikasi yang dialami oleh Bu Nuraini. Kemudian menanyakan rencana aksinya ya, apa yang akan dilakukan, kemudian kapan dimulai. Nah itu semua sudah sesuai dengan alur cerita ya. Nah mungkin hanya saran saja ya, kedepannya nanti Pak Yusuf ketika menutup selain menanyakan perasaan juga mungkin bisa mempersilahkan kepada coachingnya untuk memberikan kesimpulan Oh apa yang iya. apa yang bisa disimpul, apa kesimpulan dari percakapan kita. Nah itu kita ke coachingnya ya, supaya coach kita tahu betul-betul apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan dari praktik coaching yang sudah dilakukan. Kemudian tadi mendengarkan aktif juga sudah sesuai ya. Ketika Ibu Nur ini bercerita, Pak Yusuf mengangguk. Oh, itu artinya Pak Yusuf betul-betul memperhatikan apa yang dijelaskan oleh coachnya. Ya, dengan anggukan, oh ya. Berarti Pak Yusuf betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian hadis seutuhnya saya rasa juga sudah ada karena betul-betul Pak Yusuf tadi sangat tenang ya, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Nuraini. Saya rasa seperti itu Pak, semoga kedepannya lebih bagus lagi terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan ya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Pak Yusuf, sebagai pertanyaan di pasca observasi, di praktek-praktek coaching selanjutnya, kompetensi apa saja yang masih ingin Bapak kembangkan melihat dari pengalaman praktek coaching yang sudah dilakukan tadi? Baik Bu Asriani, jadi terkait dengan rencana-rencana ke depan pada pengembangan kompetensi yang lebih ingin saya kembangkan pada praktik-praktik coaching yang akan saya laksanakan tentunya di sekolah saya nantinya adalah bagaimana saya betul-betul bisa seperti apa ya, hadir di depan coach saya itu merasa sesuatu yang sebagai sebuah partner kerja yang apa ya, relasi atau mungkin sahabat teman yang bisa diajak enak curhatnya gitu ya. Jadi saya mau seakan-akan mereka merasa bahwa oh kalau kita bincang-bincang dengan Pak Yusufnya ini kita merasa enak, kemudian kita bisa dituntun dengan perasaan-perasaan dan dengan rasa-rasa itu ya, bahwa kita bisa dituntun untuk lebih terbuka, berbicara, lebih mau mengungkapkan apa yang dirasakannya, lebih mau apa ya, menyampaikan kondisi-kondisi yang ada pada dirinya, kemudian bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dalam percakapan coaching itu sendiri. Mungkin secara kesimpulan saya lebih pada bagaimana saya bisa betul-betul hadir penuh untuk mereka pada saat saya dibutuhkan untuk membantu mereka menemukan apa yang menjadi apa yang mereka inginkan supaya mereka bisa keluar dari masalah yang diinginkan. Jadi seperti itu Bu Hasrian ya ke depannya insyaallah. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Berarti untuk selanjutnya bisa saja nanti praktek coachingnya dilakukan di sekolah lagi ya Pak, dengan rekan sejawat di sekolah, bagaimana nanti Pak Yusuf bisa betul-betul hadir seutuhnya, sepenuhnya dengan coachingnya ya, bagaimana membangun kemitraan, tidak ada lagi istilah kita di atas atau di bawah, betul-betul ada kemitraan yang terjalin ya. Ya baik, terima kasih Pak Yusuf, luar biasa praktek coachingnya hari ini. Mungkin demikian ya Pak Yusuf, kegiatan pasca observasi kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya saya mungkin yang bisa bertindak sebagai observer, Dek. Ya, dan saya coachnya ya. Ibu Nuraini ya, coach. Saya lagi yang coach. Ya, Ibu Asriani yang jadi coach. Masalah penguasaan materi tadi di Bu Asriani.
Bagaimana supaya pembelajaran di kelas dengan materi yang mungkin dianggap siswa materi yang sulit, tapi siswa tetap termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kita bisa mulai Bu Nureni. Ya, bisa Pak. Ya, baik. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. praktik coaching kali ini, saya Muhammad Yusuf akan bertindak sebagai supervisor dan Ibu Nureni akan bertindak sebagai coach, sementara Ibu Hasriani akan bertindak sebagai coachnya. Baik, kita langsung saja bisa memulai Bu Nureni, Bu Hasriani. Ya Pak. Baik, selamat malam Bu Nureni. Selamat malam Pak Yusuf. Gimana kabarnya hari ini Bu Nureni? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kenikmatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita ya Bu Dan ya. Jadi begini Bu Nureni, bahwa saat ini kita akan melaksanakan supervisi mengenai kompetensi inti coaching, di mana di dalamnya ada aspek hadir penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sampai pada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Nah, akan bertindak sebagai supervisor, Ibu Nureni sebagai coachnya, dan Ibu Hasriani sebagai coachnya. Jadi nanti saya akan melakukan observasi saat Ibu melakukan praktik coaching bersama dengan Ibu Hasriani. Yang tentu saja harapannya nanti Ibu dapat melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kita laksanakan dengan prinsip kemitraan, terjadi proses kreatif, dan tentu saja akan memaksimalkan potensi coachingnya. Seperti itu ya, Ibu Nureni? Ya Pak. Baik, saya bisa langsung saja masuk pada pertanyaan-pertanyaan praobservasinya. Bahwa Iya, Pak. Ibu Nureni saat ini ingin saya bantu mengembangkan kompetensi pada bagian yang mana, Bu Nureni? Saya ingin dibantu mengembangkan potensi pada bagian kemitraan, Pak. Ya. Jadi Bu Nureni berharap kita nanti bisa bantu pada pengembangan kompetensi kemitraan ya. Kemudian secara khusus nanti Bu Nureni kita ingin saya lebih spesifik, Bu Nureni ingin saya mengamati lebih spesifik pada bagian mana, Pak? Bu Nureni. Memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Oh ya, jadi pada bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu Nureni? Penilaian saya, Pak, terhadap apa yang ingin dikembangkan bahwa saya ingin saya mampu sebagai coach menjalin kemitraan yang baik dengan coach saya, kemudian mampu berkolaborasi dengan baik tanpa ada perbedaan tingkatan atau level yang terlihat di situ, Pak. Jadi menjalin kemitraan dan kolaborasi yang baik antara coach-nya dengan coach ya Bu Hasriani ya. Kemudian Betul, apa harapan-harapan yang diinginkan oleh Bu Nureni pada observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Ya, tentunya harapan saya bahwa saya lebih mampu meningkatkan keterampilan saya sebagai coach, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mampu juga menjadi pendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya mampu membantu mengembangkan potensi yang dimiliki. Iya, jadi lebih pada mengarah bagaimana kita bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk membantu coach menggali potensi dirinya untuk mendapatkan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Iya, betul Oke, Bu sekali. Selene, terima kasih. Mungkin itu saja percakapan obrolan kita pada percakapan praobservasi ini. Kita bisa langsung saja masuk pada pelaksanaan coachingnya ya Bu Nari bersama dengan Bu Hasriani. Jadi, Iya, baik Pak. Oke Bu, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bu Hasriani? Alhamdulillah kabar baik Bu Nuraini. Kalau Ibu bagaimana Ibu? Iya, alhamdulillah kabar baik juga Ibu. Cuman ini cuaca agak sedikit mendung ya. Jadi terasa dingin-dingin Bu. Ya. Iya. Baik Bu Asriani, seperti yang kita sudah sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan coaching ya terkait permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Nah, untuk saat ini Bu Hasriani, apa yang bisa saya bantu terkait dengan permasalahan atau apa yang akan topik apa yang akan kita bicarakan? Ya, terima kasih Bu. Jadi begini Bu Nuraini, saya kan ini mengampu mata pelajaran kimia ya. Nah, mungkin dari sebagian besar siswa menganggap bahwa kimia itu salah satu pelajaran yang mungkin dianggap sulit ya bagi sebagian besar siswa. Nah, di sini saya sudah melakukan berbagai metode-metode pembelajaran, namun masih ada beberapa siswa di dalam kelas itu yang belum termotivasi ya. Motivasi untuk belajar untuk kimianya itu masih rendah. Mungkin seperti itu Bu Nuraini. Iya, ya baik Bu. Terkait dengan bagaimana Ibu memberikan pembelajaran-pembelajaran yang baik. Nah, seperti apa yang telah Ibu lakukan sebagai langkah awal untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang Ibu anggap anak-anak mampu terima dengan baik? Iya, terima kasih Bu. Jadi di dalam pembelajaran itu sebenarnya saya sudah menerapkan berbagai media-media ya, media maupun metode-metode. Jadi bukan hanya sekadar ceramah saja, terkadang saya juga sering dengan diskusi ya. Kalau misalnya materinya lebih ke teori saja, belum perhitungan, itu biasanya saya lakukan dalam bentuk diskusi. Kemudian kalau di perhitungan biasanya saya masih individual, kemudian di pembelajaran juga sumber belajarnya bukan hanya menggunakan buku, tapi saya juga menggunakan media-media yang lain sebagai sumber belajar. Namun masih seperti itu Bu, masih ada saja siswa yang tidak terlalu tertarik belajar kimia. Iya, luar biasa sekali apa yang Ibu Hasriani lakukan, mulai dari menyiapkan media-media, kemudian metode pembelajaran yang digunakan sudah cukup baik. Nah, apakah langkah-langkah ini menurut Ibu Hasriani mampu memecahkan persoalan kesulitan anak-anak dalam memahami pembelajarannya? Sepertinya Bu, karena saya lihat dari kondisi yang ada di kelas itu, sepertinya belum terlalu maksimal. Karena apa? Keaktifan siswa masih kurang juga. Kalau misalnya diberikan pertanyaan, hanya itu saja. Kalau yang minggu lalu yang menjawab mungkin si A, ternyata di pertemuan selanjutnya dengan orang yang sama. Jadi sebenarnya harapan saya adalah bagaimana secara utuh keseluruhan siswa itu betul-betul memiliki antusias untuk belajar, kemudian keaktifan dalam pembelajaran juga. Semua siswa melakukan aktif, baik itu bertanya, menjawab, seperti itu. Iya, selain yang Ibu tadi sebutkan, apakah ada langkah-langkah lain yang akan Ibu lakukan untuk memecahkan persoalan yang Ibu tadi sebutkan? Iya, sebenarnya Bu, saya berpikir seperti ini, menggunakan media yang sesuai dengan minat anak-anak yang sekarang ini ya. Karena tidak bisa dipungkiri juga anak-anak sekarang ini lebih senangnya menggunakan HP dibanding mungkin beberapa buku di depannya, tapi yang tetap diperhatikan itu adalah HP-nya. Jadi saya sebenarnya berpikir bagaimana membuat media-media pembelajaran interaktif, namun kendalanya juga Ibu kalau misalnya saya menggunakan media tersebut, harus itu kan menggunakan juga kuota. Nah, takutnya juga cuma khawatirnya saja kalau misalnya menggunakan media-media yang menggunakan HP tersebut, takutnya nanti ada lagi yang tidak memiliki kuota, seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu Asriani ya.
Kira-kira kapan Bu Asriani akan menerapkan aksi-aksi yang akan Ibu rencanakan ini? Kalau untuk rencana sih seharapnya secepatnya ya Bu, karena kan juga kebetulan di sekolah ada rumpun mata pelajaran kimia. Kebetulan kita juga selalu melakukan pertemuan. Nah, di situ juga kita akan biasanya kami itu selalu menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi di kelas dan kita bisa bicarakan bersama ya. Terkadang juga ya solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan. Jadi secepatnya Iya. untuk melakukan perbaikan ya. Luar biasa rencana yang Ibu Asriani akan lakukan. Kemudian bagaimana, apakah komitmen yang Ibu Asriani akan lakukan terkait dengan rencana aksi yang akan Ibu Asriani terapkan secepatnya itu? Iya, komitmen saya Bu, apa yang saya lakukan itu saya akan lakukan secepatnya. Karena apa? Kalau ditunda-tunda takutnya nanti masalah tambah semakin berat. Kalau misalnya kita lakukan secepatnya itu bisa terorganisir lebih ini ya, sehingga masalah-masalah di dalam kelas itu bisa teratasi dengan cepat karena juga anak-anak yang kita hanya memberikan pembelajaran seperti itu saja. Jadi apa yang kita lakukan bukan apa yang dibutuhkan siswa kita, tapi apa yang saya takutkan. Jadi saya berkomitmen akan melakukan perbaikan secepatnya. Iya, luar biasa sekali Bu Asriani. Nah, baik Bu Asriani, setelah melakukan diskusi ini ya atau tahapan-tahapan percakapan ini, bagaimana perasaan Bu Asriani sekarang? Perasaan saya Bu sangat lega karena selama ini sebenarnya masalah itu selalu saya pikirkan Bu. Terkadang apa ya yang saya harus bisa lakukan supaya pembelajaran saya ini sama dengan mata pelajaran yang lain. Bagaimana anak-anak itu lebih antusias, tapi dengan percakapan hari ini terkadang ide-ide itu tidak muncul pada saat kita sendiri, tapi setelah ada pertanyaan yang diberikan, saya bisa terpikir, oh ini yang harus saya lakukan secepatnya. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Nureni, mudah-mudahan masalah-masalah yang saya alami di kelas bisa terpecahkan secepatnya. Terima kasih Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Asriani. Mungkin bisa sedikit disimpulkan Bu Asriani terkait dengan pembicaraan kita pada hari ini. Ya, baik Bu, dari percakapan hari ini masalah saya di dalam kelas bagaimana membuat siswa itu lebih antusias menerima pelajaran kimia itu bisa saya mendapatkan solusi ya dengan salah satunya itu membuat media interaktif disesuaikan dengan kodrat zamannya anak-anak sekarang di mana siswa itu lebih senangnya menggunakan HP ya. Jadi kalau hanya menggunakan buku saja sepertinya walaupun berbagai macam buku yang diberikan, tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak kita itu sepertinya percuma saja. Jadi betul-betul kita harus mengikuti kebutuhan belajarnya anak-anak, bukan hanya apa yang kita di zona nyaman kita sebagai guru. Seperti itu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Asriani, luar biasa sekali. Bu Asriani merupakan salah seorang guru yang betul-betul peduli akan peningkatan kompetensi siswa-siswanya di kelas. Buktinya di sini Bu Asriani sudah melakukan yang terbaik untuk siswanya, mulai dari menyiapkan media-media pembelajaran, berpikir untuk mengembangkan media-media tersebut sesuai dengan konteks zaman saat ini, dan melakukan model-model pembelajaran pula yang disenangi oleh anak atau dalam hal ini meningkatkan aktivitas mereka dalam proses pembelajaran sehingga betul-betul anak-anak menyadari bahwa pembelajaran itu dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Nah, cukup sekian mungkin Bu Asriani percakapan kita ya. Semoga Bu Asriani tetap sehat ya dan mampu mendidik serta membina, mendampingi peserta didiknya dengan baik sehingga lahir generasi emas yang dapat meningkatkan atau dapat memajukan bangsa kita. Cukup sekian Bu Asriani, terima kasih.
ya. Terima kasih Cukup juga, mungkin Ibu. apa yang kita bicarakan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat ya Bu Nureni. Sangat luar biasa sekali proses coaching yang sudah berjalan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Nureni bersama dengan Bu Nasirani tadi. Pada apa yang saya observasi Bu Nureni ya, pada apa yang saya observasi bahwa saya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Bu Hasriani tadi bahwa betul-betul Bu Nureni ini karena tadi kan kita Bu Nureni ini menginginkan saya lebih jauh mengamati tentang bagaimana prinsip kemitraan itu bisa berjalan dengan kolaborasi untuk kemudian bisa membangun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan membantu coach kita mendapatkan solusi atas masalahnya. Saya juga tertarik sekali dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Hasriani bahwa pada saat kita mengajak seseorang berbicara dan dia selalu melihat ke atas, berarti dia berpikir keras untuk betul-betul menemukan apa sih solusi terbaik yang bisa saya munculkan di sini. Dan saya lihat Bu Hasriani pun melakukan hal demikian pada saat Bu Nureni memunculkan pertanyaan-pertanyaan bahwa betul-betul Bu Nureni pertanyaan yang disampaikan itu adalah hal yang betul-betul bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Tapi sebelumnya saya ke Bu Nureni dulu. Saya ingin mendengar dulu di Bu Nureni bahwa kira-kira dalam penampilannya tadi bagaimana performa tadi menurut kita. Ya, baik Pak. Kalau menurut saya pribadi di sini yang masih perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya tipe orang yang susah untuk konsentrasi mendengarkan karena saya bukan tipe pembelajaran audio, Pak. Saya lebih ke kinestetik. Jadi terkadang untuk mengatasi persoalan tersebut saya lebih memperhatikan ke gerakan mulutnya sehingga saya mampu mencerna gerakan mulut audiens sehingga saya mampu mencerna dengan baik apa yang dikatakan. Karena itu salah satu kekurangan saya, Pak. Saya tidak bisa dengan cara modalitas belajar dengan cara audio seperti itu. Oke, Saya nggak jadi kesulitan, Pak. tantangan tersendiri buat Bu Nureni ya pada saat melaksanakan praktik coaching yaitu Iya. bahwa kita harus hadir mendengarkan aktif, sementara Bu Nureni itu orangnya lebih cenderung melihat melihat gerakan dan lain-lainnya, jadi seperti itu. Tapi izinkan Bu Hasriani, saya ingin sedikit menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya ya, bahwa hal baik yang saya amati pada observasi coaching kita saat ini adalah bahwa tadi pada saat pelaksanaan coaching itu Ibu melakukan percakapan betul-betul sudah sesuai dengan alur tirta yang ada, mulai daripada tahapan menanyakan tujuannya tadi, kemudian mulai masuk pada pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach kita, kemudian menanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk yang tentunya membawa coach menggali potensi pada dirinya untuk membuat rencana aksi dan bahkan lebih mengajak lagi coach memikirkan solusi lebih jauh. Tadi setelah coachnya menyampaikan bahwa ini yang saya lakukan, adakah lagi yang lain yang bisa dilakukan? Berarti itulah bagaimana mengajak coach kita untuk lebih jauh berpikir lagi menemukan solusi-solusi atas dirinya. Dan hal lainnya yang saya lihat adalah bahwa Bu Hasriani tadi itu juga mencoba tadi untuk menguatkan coachnya dengan menanyakan kapan itu akan dilakukan, kemudian menanyakan komitmen dari si coach sebagai bagian daripada tanggung jawab atas rencana yang telah dibuat. Dan tadi sangat luar biasanya itu bahwa itu kemudian ditutup dengan menanyakan bagaimana perasaannya, mengajak coach untuk menyimpulkan dari percakapan yang sudah dibangun melalui proses itu tadi. Ini hal yang sangat luar biasa buat saya ini. Saya pikir kalau tadi dari awal kita sudah sepakati bahwa yang ingin lebih jauh diobservasi di sini membangun kemitraan, kolaborasi untuk kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot
dalam proses coaching itu saya melihatnya sudah muncul dengan sangat baik pada proses coaching kita hari ini. Begitu mungkin Bu Asriani ya, Bu Nureni dan Bu Asriani. Saya tidak melihat adanya apa ya, ada hal-hal kekurangan-kekurangan yang ada pada proses coaching yang sudah berjalan ini, sangat luar biasa. Terus sebagai penutup dari percakapan pasca observasi kita ini, saya kembali ingin bertanya ke Bu Nureni, apa rencana tindakan yang akan dilaksanakan selanjutnya Bu Nureni setelah kita melaksanakan observasi coaching ini? Ya, terima kasih Pak Ucu. Tentunya rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama lebih banyak berlatih lagi dalam hal coaching ini sendiri, sehingga saya betul-betul dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai coach, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan terutama mampu hadir sepenuhnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Itu mungkin Pak yang akan saya lakukan sebagai rencana tindak lanjut. Jadi lebih banyak berlatih lagi Pak. Jadi dari apa yang disampaikan ini, Bu Asriani, adakah yang sudah terbayang saat ini rencana untuk meningkatkan performa itu tadi, performanya Bu Asriani? Untuk meningkatkan performa Ibu Hasriani di sini, tentunya kami akan melakukan coaching berikutnya lagi ya, sebagai tindak lanjut bahwa apa yang menjadi komitmen Ibu Hasriani di sini betul-betul dia lakukan, sehingga Bu Hasriani mampu meningkatkan kompetensinya dan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dibicarakan tadi, seperti itu Pak. Sebagai penutup Bu Nureni, jadi sebagai penutup saya ingin kembali menyatakan bahwa apa yang Ibu Nureni dapatkan dari proses yang sudah berjalan ini, Bu. Yang saya dapatkan dari proses yang telah kami lalui tentunya bahwa seorang coach harus mampu mengembangkan potensi coachingnya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach sendiri mampu menemukan solusi-solusi terbaik yang dianggapnya mampu untuk dilakukan dalam menangani persoalan-persoalannya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nureni sudah melaksanakan proses supervisi melalui praktik coaching ini. Sangat luar biasa apa yang sudah berjalan. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya saya lagi sebagai observer di Ibu. Ya, saya lagi sebagai coach. Iya. Iya, saya coach. Yang coach ya. Oke. Iya, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sesi kali ini saya sendiri Nureni Amir sebagai observer dan Ibu Hasriani sebagai coach dan Bapak Muhammad Yusuf sebagai coach. Nah, mungkin bisa kita mulai Bu Hasya? Ya, bisa Ibu. Ya, baik Bu Hasriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Has? Alhamdulillah kabar baik Bu Nur. Alhamdulillah luar biasa, semangat sekali ya Bu Hasriani. Bu Hasriani ini akan melakukan coaching bersama dengan Bapak Muhammad Yusuf. Nah, sebagai observer Bu Has, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan yang dapat saya bantu untuk mengamati Bu Has? Ya, terima kasih Bu. Rencana untuk praktek coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana mendengarkan aktif.
bagaimana betul-betul apa yang disampaikan oleh coach saya itu di situ saya bisa menemukan hal-hal yang memang dianggap penting atau bagaimana bisa mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coachnya. Iya, luar biasa. Kemudian Bu Hasriani, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi atau diamati? Kompetensi spesifik yaitu seperti biasa saya Ibu, kalau misalnya ada seseorang yang bercerita di depan saya, terkadang selalu ada keinginan untuk berbicara selanjutnya, sehingga untuk mendengarkan aktif ini belum bisa maksimal. Kemudian terkadang apa yang disampaikan oleh coachnya itu masih saya hubungkan dengan pengalaman yang biasa saya lakukan seperti itu Bu, sehingga mendengarkan aktif ini masih perlu dikembangkan seperti itu. Iya, tidak apa-apa ya, di sini kita berproses Bu Has ya. Kemudian Bu Has, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu Has? Ya, kalau bicara indikator Ibu, kalau misalnya saya bisa mendengarkan aktif, artinya nantinya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Jadi pertanyaan itu hadir dari mendengarkan aktif saya. Jadi betul-betul apa yang disampaikan oleh coach saya itu bisa saya pahami dengan baik, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang bisa memaksimalkan potensi dari coach saya. Seperti itu, Ibu. Iya. Baik Bu Has, mungkin saya rasa cukup untuk percakapan prasupervisi kita pada hari ini ya. Silahkan Bu Has melakukan teknik coaching dengan Pak Muhammad Yusuf dan saya akan mengamati. Silahkan. Iya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nuraini. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasriani. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik, Bu Hasriani. Alhamdulillah, kalau begitu ya Pak, berarti sesuai dengan kesepakatan kita ya Pak hari ini, ternyata Pak Yusuf mengajak untuk ada pertemuan ya. Nah, untuk pertemuan ini Pak mungkin ada yang ingin kita bicarakan Pak Yusuf? Ya, jadi begini Bu Hasriani, jadi saya selama ini jujur saja masih selalu merasa resah, merasa kurang percaya diri, merasa masih sangat kurang pada saat saya tampil di depan anak-anak atau siswa-siswa saya. Saya merasa bahwa saya masih kurang dalam penguasaan kelas. Mungkin karena sifat saya yang mungkin lebih banyak membiarkan mereka apa yang mereka lakukan bisa mereka lakukan, sehingga saya merasa bahwa mungkin ya saya mengajarnya itu kurang bisa menguasai kelas sehingga anak-anak mau berbuat sesuai dengan kehendaknya, saya cenderung membiarkan saya begitu. Jadi itu yang menjadi keresahan saya, yang juga terkadang saya mendapatkan teguran dari beberapa teman bahwa Pak Yusuf maunya itu tegas-tegas sedikit sama siswa. Jadi tapi ya dasar saya orangnya mungkin tidak bisa terlalu marah kepada siswa, tidak bisa memperlihatkan ketegasan saya. Jadi ini yang menjadi keresahan saya Bu Hasriani, bahwa bagaimana saya bisa mendapatkan ketegasan itu sehingga saya bisa kemudian mengelola kelas dengan baik. Begitu Bu Hasriani. Iya, baik Pak Yusuf, berarti Pak Yusuf di sini mengalami keresahan ternyata terkait dengan pengelolaan kelas ya. Bagaimana Bapak ternyata membiarkan apa yang seenaknya dilakukan oleh siswa ya. Iya. Baik Pak, dari percakapan ini tujuan yang Bapak harapkan seperti apa itu Pak? Saya sih mengharapkan dari percakapan ini saya kemudian nanti bisa merasa terbantukan untuk menemukan ide-ide bagaimana caranya menjadi guru yang bisa mengelola kelas dengan baik. Ya, kira-kira seperti itu Bu Hasriani. Iya, baik Pak.
yang Bapak ini kan mengalami kendala terkait dengan pengelolaan kelas ya. Nah, dari keseharian Bapak, mungkin ada kendala yang Bapak hadapi di dalam kelas sehingga pengelolaan kelas itu tidak bisa Bapak lakukan dengan maksimal. Ya, jadi seperti itu tadi. Mungkin berangkat dari sifat dasar saya yang cenderung tidak bisa marah, mungkin ya, kurang lebih seperti itu, tidak bisa marah kepada siswa, sehingga orang-orang sih melihatnya bahwa saya membiarkan mereka melakukan hal itu tanpa memberikan teguran atau apa, karena saya sebenarnya menginginkan mereka melakukan sadar dengan sendirinya akan sikapnya tanpa harus mungkin mendapatkan teguran keras dari saya. Jadi seperti itu, bahwa harapan saya sih sebenarnya saya ingin melihat kelas saya aman, tertib, terkendali tanpa harus saya memberikan setiap saat memberikan teguran, setiap saat memberikan tindakan-tindakan yang mungkin yang mereka tidak suka, yang akan membuat mereka merasa tertib. Jadi seperti itu. Ya, mungkin naluri seorang guru ya Pak. Iya. Bagaimana kita memiliki rasa sayang ke anak-anak, Iya. tapi ternyata apa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Baik Pak Yusuf, kalau dari skala 1 sampai 10 Pak, pengelolaan kelas Bapak di posisi mana saat ini? Saya sih menilainya yang ada pada diri saya sekarang ini adalah mungkin ada di angka 6 Ibu ya. Saya bisa adanya di angka 6 itu maksudnya masih sangat kurang dalam hal bagaimana mengelola kelas dengan baik. Artinya posisinya Bapak ini masih di posisi 6 ya? Iya. Nah, untuk mencapai posisi di atas 6 itu Pak, ya, otomatis Bapak mungkin membutuhkan dukungan dari rekan-rekan di sekolah atau seluruh warga di sekolah ya. Dukungan seperti apa itu Pak yang Bapak harapkan untuk kejadian seperti ini? Ya, untuk hal seperti ini agar saya bisa kemudian mengolah kelas dengan baik, tentu saya bisa mengharapkan dukungan dari yang pertama dari siswa itu sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya sebenarnya menginginkan mereka dengan sendirinya sadar. Ya, itu sebagai sebuah bentuk dukungan bahwa bukan berarti guru tidak menegur, bukan berarti guru tidak melakukan tindakan, bukan berarti bahwa mereka bisa seenaknya melakukannya. Akan tetapi saya ingin sebenarnya dia menyadari sendiri bahwa pada saat kita dilihat-lihat seperti ini, bahwa itu adalah sebuah bentuk teguran. Tapi ternyata anak-anak kita kan seperti itu, kurang memahami gestur kita, sehingga cenderung yang dianggap teguran itu pada saat kita melakukan suatu tindakan. Ya, jadi itu sebenarnya yang tidak saya inginkan saya hadirkan pada diri saya. Karena saya khawatirnya kalau saya berikan tindakan, arahnya kemudian pada tindakan fisik yang mungkin tidak mereka inginkan, tidak mereka harapkan. Jadi saya sih ingin dukungan dari siswanya itu tadi, bahwa mereka sadar dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, saya tentu saja mengharapkan dukungan dari teman-teman rekan sejawat, seperti teman-teman guru yang setiap saat mungkin bisa lebih banyak menyampaikan tentang bagaimana sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh siswa. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bu Asriani. Ya. Terima kasih Pak. Berarti di sini dukungan dari siswa tadi bagaimana muncul kesadarannya. Ya. Kesadaran siswa tersebut supaya mengikuti sebenarnya bagaimana proses pembelajaran yang sebenarnya ya Pak Yusuf. Nah, untuk memunculkan kesadaran siswa seperti ini Pak, mungkin ada langkah-langkah atau strategi yang Bapak bisa lakukan selain yang dilakukan saat ini. Karena kan dengan yang dilakukan saya ternyata belum bisa memunculkan motivasi dalam diri siswa, motivasi intrinsik siswa. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa Bapak lakukan untuk memunculkan kesadaran
dari siswa itu sendiri? Saya sih terkadang berpikir begini Bu, untuk untuk mendapatkan pengolahan kelas yang baik, saya terkadang berpikir bahwa bagaimana saya memanfaatkan apa ya yang mereka suka, yang mereka inginkan. Siswa kan tidak bisa saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tidak bisa lepas dari gadget ya, bahwa itu adalah hal yang mungkin menjadi bumerang di beberapa sekolah, mungkin termasuk di sekolah kami, bahwa penggunaan gadget yang cenderung tidak terkendali. Saya sih memikirkan bagaimana saya memberikan kesibukan, aktivitas kepada mereka yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang kemudian mereka masuk pada pemanfaatan teknologi itu. Misalnya saja menyiapkan bahan-bahan ajar melalui aplikasi-aplikasi TikTok misalnya atau hal-hal lain. Itu yang saat ini yang perlu saya pikirkan, bagaimana saya membuat mereka sibuk menggunakan HP, menggunakan gadget di kelas, tapi pada hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran, bukan pada hal-hal yang membuat mereka ribut, pada hal yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Jadi seperti itu, Bu. Iya, luar biasa, Pak. Berarti Bapak ini sudah menemukan ya, oh ternyata anak-anak sekarang itu lebih senangnya dengan gadget ya. Penggunaan gadget mungkin bisa membuat anak-anak lebih nyaman di dalam kelas ya. Seperti itu ya Pak Yusuf. Nah, selain penggunaan gadget ini Pak, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa Bapak lakukan selain penggunaan gadget ini? Ya, hal-hal lain yang ingin saya lakukan, walaupun mungkin sebagian masih dalam tahapan rencana, yaitu bahwa saya ingin menghadirkan ragam media yang ada di kelas. Walaupun saya masih terbatas sih sebenarnya, tapi saya memiliki rencana bahwa saya akan membuat ragam media yang ada di kelas, sehingga ributnya itu bukan ribut karena main-main, tapi ributnya itu ada karena mereka ribut karena memanfaatkan media yang saya siapkan di kelas. Ya, kurang lebih seperti itu, Bos. Ya, luar biasa Pak Yusuf. Artinya ini Pak Yusuf sudah ada 2 tadi ya, strategi yang bisa Bapak lakukan. Yang pertama tadi adalah penggunaan gadget ya. Karena anak sekarang lebih senang, jadi Bapak ini menggunakan gadget ya dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua tadi ternyata Bapak juga terpikirkan bagaimana supaya siswa ini diberikan berbagai macam media ya. Semoga media-media yang diberikan itu bisa membuat anak-anak lebih tertarik, lebih nyaman di dalam kelas. Nah, luar biasa Pak yang strategi yang Bapak ingin lakukan. Nah, kapan bisa Bapak lakukan strategi ini Pak? Saya sih berencana akan melakukan sesegera mungkin supaya saya bisa kembali menjadi guru yang asik bagi mereka dengan penguasaan kelas yang tentu saja saya harapkan bisa saya dapatkan. Jadi saya sebenarnya ini menjadi teman siswa. Ya, saya tidak ingin menjadi menjadi guru yang suka menghukum atau saya ingin jadi teman mereka, tapi dasar siswanya sekarang kan mereka banyak yang tidak bisa diam di tempat. Itu yang orang-orang katakan bahwa Pak Yusuf tidak bagus penguasaan kelasnya karena mereka ribut, banyak yang jalan. Tapi saya cenderung membiarkannya. Jadi itu yang saya pikirkan, bagaimana caranya mereka berjalan meninggalkan tempat, tidak hanya diam duduk di tempat, tapi itu tadi saya katakan ributnya yang yang ada hubungannya dengan mata pelajaran. Itu yang saya inginkan. Jadi rencananya sih saya mau dalam secepatnya yang ada dalam pengolahan kelas saya. Ya, saya akan hadirkan itu di kelas-kelas saya supaya kelas saya akan menjadi kelas yang ya taruhlah kreatif ributnya ya. Kurang seperti itu, Mas Reni. Iya, betul-betul Pak, luar biasa yang Bapak terapkan sebenarnya ya. Namun mungkin siswa belum menyadari bahwa betul-betul ini guru saya melakukan seperti ini sebenarnya bagaimana sehingga bisa menjadi dengan siswa ya, bukan yang suka marah ya Pak Yusuf. Tadi sudah ada bagaimana memunculkan kesadaran siswa yaitu penggunaan gadget dan berbagai media. Luar biasa Pak, semoga nanti betul-betul bisa kita maksimalkan pelaksanaannya di kelas ya. Baik Pak, tadi sudah menjelaskan terkait dengan strategi-strategi yang bisa dilakukan. Nah, komitmen yang bisa Bapak ambil supaya ini bisa terlaksana dengan baik seperti apa?
Ya, komitmen yang bisa saya buat supaya semua ini terlaksana dengan baik, yaitu bahwa saya harus, membuat semacam, kesepakatan-kesepakatan bersama dengan siswa, supaya mereka tidak salah menilai karena seperti itu, atau mereka kemudian bisa memanfaatkan apa yang saya siapkan. Mereka kemudian bisa, eee, sejalan kita sejalan apa yang saya pikirkan, mereka juga bisa memikirkan hal-hal baik yang ada pada dirinya. Itu mungkin komitmen yang nanti akan saya buat pada diri saya, termasuk pada siswa saya, supaya kelas saya betul-betul bisa menjadi kelas yang terkelola dengan baik. Iya, luar biasa Pak Yusuf. Semoga nanti apa yang Bapak inginkan itu di dalam kelas, apa yang Bapak harapkan dengan adanya kesadaran dari diri siswa sehingga Bapak betul-betul bisa mengelola kelas dengan baik ya. Nah, dari percakapan kita ini Pak Yusuf, bagaimana perasaan Bapak? Dari percakapan kita hari ini saya memiliki perasaan lega, senang karena dengan percakapan yang muncul ini, saya kemudian secara spontanitas, itu tadi apa yang saya ucapkan sebenarnya adalah sebuah pemikiran spontanitas yang ternyata muncul bahwa, oh ya bisa jadi ribut tapi ribut bermanfaat. Ya, itu adalah sesuatu yang kemudian hadir secara spontan pada diri saya dalam berangkat dari pemikiran saya bahwa, oh inilah yang harus saya lakukan supaya teman-teman rekan-rekan guru yang ada di sekitar saya tidak memandang saya sebagai guru yang membiarkan saya siswa, kemudian siswa saya memiliki kesadaran sendiri untuk kemudian mau mengikuti aktivitas pembelajaran dengan baik, yang tentu saja dengan media-media yang kemudian bisa kita siapkan di kelas itu. Sangat bahagia, sangat plong, karena saya bisa merasa terbantukan dengan proses yang berjalan saat ini untuk saya bisa menemukan solusi-solusi supaya kelas saya bisa terkelola dengan baik. Ya, baik Pak, luar biasa. Semoga apa yang Bapak harapkan sebenarnya ini betul-betul bisa ada di dalam kelas Bapak ya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan nantinya bisa menjadi juga aksi nyata dan bisa berbagi ke rekan-rekan yang lain ya Pak. Baik Pak Yusuf, dari percakapan kita mungkin ada yang ingin disimpulkan? Kesimpulan saya bahwa apa yang orang pikirkan tentang kita mungkin sesuatu yang tidak dia pikirkan pada apa yang ada pada diri orang itu sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dengan percakapan Bu Hasriani hari ini, saya merasa bahwa sesungguhnya tidak memberikan hukuman, tidak memberikan tindakan nyata pada saat siswa tidak terkendali di kelas itu bukan berarti kita membiarkannya, tapi ada hal-hal tersendiri yang mungkin bisa kita refleksikan pada diri kita, yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal itu tanpa harus melakukan tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang bisa berbau fisik lah atau apalah yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Ya, jadi seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Semoga dari percakapan kita ini menghasilkan dampak positif ya. Nantinya ke depannya bagi kelas Pak Yusuf, dan memang Pak kita tidak bisa juga terlalu menjadi dari penilaian orang lain, itu kita tidak bisa juga bahwa kita menghambat kita melakukan sesuatu. Jangan sampai karena kita menginginkan penilaian dari orang, kita tidak bisa melakukan maksimal di dalam kelas kita ya Pak Yusuf. Jadi semoga Pak Yusuf nantinya bisa menjadi contoh, menjadi role model bagi rekan-rekan guru yang lain, bagaimana membuat sesuatu dalam pengelolaan kelas dengan baik. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu kembali ya. Jadi apa yang strategi yang Bapak rencanakan. Iya Pak. Jadi nanti ini saya akan mendengarkan lagi rencana-rencana aksi yang sudah Bapak lakukan seperti apa di kelas dan bagaimana dampak yang diterima oleh siswa ya Pak. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Yusuf, mungkin demikian percakapan kita kali ini. Di lain waktu kita bisa bertemu kembali membahas hal-hal yang lain ya Pak Yusuf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Bu Hasriani, Pak Yusuf, proses coaching yang dilakukan tadi ya. Sangat alot sekali pembahasan ya, luar biasa banyak ide-ide dan banyak juga hal-hal yang perlu dikembangkan oleh Pak Yusuf. Kemudian Pak Yusuf mengutarakannya sendiri sebagai rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, baik Bu Hasriani, Iya, Bu Nur. selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca supervisi Bu Has. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana Ibu Hasriani menilai sendiri performa dalam kompetensi yang melalui proses coaching yang telah kita lakukan tadi? Ya, terima kasih Bu dari praktek coaching yang saya sudah lakukan tadi dengan Pak Yusuf. Sebenarnya saya sudah berupaya melakukan sesuai dengan kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, di mana saya betul-betul menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf supaya saya tidak memunculkan menjudge atau mengasumsi dari pengalaman-pengalaman apa yang sudah saya lakukan, karena sebenarnya untuk pengelolaan kelas juga otomatis kita sebagai guru pasti akan mengalami juga ya Bu Nur. Tapi itu saya betul-betul bagaimana tidak menghubungkan apa yang saya alami dengan apa yang dialami oleh Pak Yusuf, seperti itu Bu. Iya, dan tadi Bu Hasriani sukses ya. Saya lihat sukses dalam mengembangkan potensi ibu untuk menjadi pendengar yang baik terhadap coachingnya. Nah, baik Bu Hasriani, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan proses coaching yang Ibu Hasriani dan Pak Yusuf ya, lakukan tadi. Di sini saya menyimpulkan bahwa apa yang Bapak Ibu telah lakukan tadi itu adalah proses coaching yang luar biasa, di mana coach di sini betul-betul hanya sekedar menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan itu terbukti sepertinya tidak habis pertanyaan yang Ibu Hasriani akan berikan kepada Bapak Muhammad Yusuf, karena jawaban-jawaban yang diberikan juga oleh Pak Muhammad Yusuf itu mampu menarik Bu Hasriani untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Nah, kemudian terkait dengan kompetensi yang akan Ibu Hasriani kembangkan, cukup luar biasa sekali tadi. Di sini Bu Hasriani sudah menjadi pendengar yang baik ya, pendengar yang hadir sepenuhnya untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh coach, sehingga lahir pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih menggali potensi coaching yang Ibu Hasriani hadapi. Dan ini sangat berhasil sekali Bu Hasriani. Saya hampir tidak memiliki celah ya, karena itu terlihat dari proses mendengarkan yang Ibu Hasriani lakukan, mengamati dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Yusuf, kemudian mengangguk saat berbicara ya. Cuman mungkin di sini saran saya Bu Hasriani ya, senyumnya lebih ditambah sedikit sehingga ya, sehingga coaching betul-betul merasa bahwa terjalin kolaborasi yang baik antara coach dan coachingnya ya, sehingga lebih bersemangat lagi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan coachnya. Jadi itu saja mungkin Bu Hasriani yang saya sampaikan, luar biasa sekali ya. Sedikit masukan dari saya. Tadi di awal juga sempat saya melihat Bu Hasriani kurang dalam memberikan kata kunci atau mengulang jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Muhammad Yusuf. Namun ini namanya proses, Bu Hasriani luar biasa sekali dalam menjalani proses tersebut, sehingga semakin ke sini, semakin berjalan, saya lihat itu tertutupi dengan baik. Jadi Bu Hasriani mungkin menyadari kekurangannya di awal, sehingga Bu Hasriani mampu menutupi dengan baik dan meminimalisir kekurangan-kekurangan itu sehingga tidak terjadi lagi. Nah, kemudian
Iya. Nah, kemudian, Bu Hasriani, kira-kira menurut Ibu, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah, proses, coaching ini apalagi, Bu? Ya, rencana tindak lanjut, dari coaching ini, jadi coaching ini tidak berhenti di sini saja ya, Bu. Jadi, nantinya saya tetap, menjalin komunikasi dengan Pak Yusuf, kemudian nanti di coaching selanjutnya, saya akan berikan menanyakan ke Pak Yusuf terkait dengan aksi-aksi yang akan dilakukan, kemudian bagaimana dampaknya bagi siswa, karena di sini Pak Yusuf menginginkan pengelolaan kelas yang maksimal, apakah yang tadi rencana aksi yang diharapkan atau yang akan dilakukan itu betul-betul merubah atau memberikan kesadaran kepada siswa tersebut, pada siswa Pak Yusuf. Iya. Nah, selanjutnya Bu Has, dari selain dari kompetensi mendengarkan secara aktif di sini, apakah ada lagi kompetensi lain yang akan dikembangkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya? Iya, terima kasih Bu. Jadi untuk praktek coaching ini adalah mendengarkan aktif, kompetensi yang ingin saya kembangkan. Selanjutnya saya ingin lagi Bu mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan berbobot ya. Jadi mudah-mudahan dengan mendengarkan aktif saya nantinya bisa melahirkan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memaksimalkan potensi dari coach saya. Iya, luar biasa sekali. Kira-kira, menurut Bu Hasriani siapa yang mampu membantu Bu Hasriani untuk, mengembangkan kompetensi, pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang Bu Hasriani harapkan? Yang membantu, yang pertama otomatis banyak latihan ya, Bu. Dengan seringnya latihan otomatis, dengan terbiasanya kita melakukan praktek coaching, sehingga memudahkan kita juga dalam dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian otomatis rekan di sekolah, bagaimana nanti bisa menjadi rekan praktek coaching yang akan terus saya lakukan. Jadi selain rekan, bisa juga nanti saya lakukan coaching dengan siswa-siswa saya di kelas. Iya. Ya, luar biasa sekali Bu Hasriani dalam mengembangkan potensinya ya, terkait dengan konsep coaching yang betul-betul tadi sudah sesuai dengan alur Tirta yang disampaikan. Nah, saya ingin mengapresiasi apa yang telah Bu Hasriani lakukan dengan Pak Muhammad Yusuf. Cukup luar biasa sekali. Saya juga belajar dalam proses ini, Bu ya. Dan mungkin cukup sekian kegiatan kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Sekian dan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin boleh di stop rekamannya dulu, Di. Di stop rekamannya, Pak.